Sahabat kelas yang berbahagia, nggak kerasa ya sudah sampai ke video yang kelima. Anda pasti penasaran untuk melanjutkan video-video selanjutnya gitu ya. Nah, di video ini kita akan membahas pentingnya sebuah tujuan, guys. Tadi di video sebelumnya kita tahu bahwa pikiran kita akan membentuk nasib kita. Nah, nasib itu kan bisa disebut sebagai sebuah tujuan juga gitu ya. Namun kita akan membuat sebuah analogi-analogi tertentu mengenai pentingnya sebuah tujuan ini ya. Saya yakin Anda sangat mafhum, sangat paham dengan ojek online ya. Ini mohon maaf kalau ada mereknya karena ini yang saya dapatkan gitu ya. Kira-kira apa sih jawaban dari pertanyaan ini? Anda boleh tuliskan dulu, ambil selembar kertas, tuliskan dulu. Ya, kita coba aja. Bagaimana kira-kira seorang tukang ojek online bisa mengantarkan penumpangnya? Anda sudah punya jawabannya? Saya yakin Anda punya jawaban yang beragam, dan saya yakin bagi Anda yang pernah memesan ojek online, Anda tahu ini. Atau kalau mungkin Anda masih bingung dengan pertanyaan saya tadi, saya ganti gini. Bagaimana supaya si ojek online tadi bisa mendatangi Anda gitu loh, menjemput Anda gitu loh. Mungkin ada yang bercanda di antara Anda. Harus punya handphone, harus punya aplikasi, harus ada paketan, ya itu semua benar. Tapi yang terpenting adalah ketika Anda sudah punya handphone, punya aplikasi, dan punya paketan, yang pertama kali Anda akan memencet satu tombol yang namanya pick up location. Itu kan tujuan. Tujuan di mana Anda akan dijemput. Ya. Setelah itu apa? Anda akan memencet lagi satu tombol yang disebut dengan destination. Tujuan Anda mau kemana? Tidak mungkin Anda akan dijemput kalau Anda tidak ngeklik pick up location. Dan tidak mungkin Anda diantar kalau Anda tidak ngeklik destination. Dan tidak mungkin juga meskipun Anda sudah ngeklik pick up location, kalau destination-nya berada di titik yang sama dengan pick up location. Karena akan terjadi error. Sahabat kelasku yang berbahagia, setelah ada dua titik tadi, baru ada sebuah roadmap atau peta perjalanan. Ya, Anda pasti tahu kalau warnanya hijau itu jalannya lancar. Benar ya? Kalau warnanya merah, jalannya macet. Kalau warna hitam, pun ada rusak. Gitu ya. Nah, dengan adanya roadmap inilah, maka kita baru akan diantar, di mana setiap kali kita sudah memiliki roadmap, pasti akan ada sumber daya, pasti akan ada hambatan. Kan? Sumber daya adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang berfungsi mendekatkan diri Anda kepada tujuan. Sementara hambatan, segala sesuatu yang ada dalam diri Anda atau di luar diri Anda, yang mendekatkan diri Anda dari pick up location. Artinya tidak akan kemana-mana, artinya status quo. Nah, kenapa kita mesti menentukan tujuan kita? Dari berbagai keilmuan yang saya pelajari, saya rangkumkan di sini pentingnya memiliki sebuah tujuan seperti Mas Gojek agar bisa menjemput Anda dan mengantarkan Anda di tempat yang Anda inginkan, bukan di tempat yang tidak Anda inginkan. Kalau kita meminjam kata-kata mutiaranya dari Bung Karno ya, Bapak proklamator kita, beliau mengatakan gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit, maka ketika terjatuh kalian akan berada di antara para bintang. Sangat tipis sekali. Artinya apa? Ketika Anda ingin sebuah tujuan, gantungkan setinggi mungkin. Anda sebagai salesperson nanti Anda tentukan tujuan sebagus mungkin, sehebat mungkin. Tentunya nanti ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana agar strategi penjualan Anda, tujuan Anda itu memiliki kekuatan. Bagaimana agar menjadi nyata. Itulah yang saya pelajari dalam keilmuan neuro-linguistic programming. Sahabat kelasku yang berbahagia, tadi saya sudah membuat sebuah analogi mengenai bagaimana seorang tukang ojek online bisa menjalankan tugasnya. Maka dia mesti memiliki dua titik. Yang pertama titik pick up location, yang kedua titik destination, di mana di antaranya itu kemudian tercipta sebuah roadmap. Sebagai seorang salesperson, kita juga mesti bisa memiliki komponen-komponen seperti yang dimiliki oleh tukang ojek online tadi. Kita mesti tahu kita sekarang berada di mana. Maksudnya situasi kita sedang seperti apa, sumber daya kita seperti apa, hambatan yang mungkin ada seperti apa, untuk kemudian menuju ke apa-apa yang ingin kita raih. Maka kita membutuhkan sebuah strategi penjualan. Nah, ada orang-orang yang menyebut konsep tadi dengan konsep
goal gitu ya. Kita perlu mencapai goal atau bintang kehidupan atau visi atau resolusi. Sahabat kelas yang berbahagia, justru saya ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Anda boleh mengambil selembar kertas lagi untuk kemudian membantu saya membuatkan sebuah definisi kalimat sederhana saja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan goal? Silahkan. Sudah? Baik, jika sudah, saya yakin beberapa di antara Anda memiliki jawaban yang berbeda dengan saya, namun tidak apa-apa. Saya akan berikan kepada Anda jawaban goal yang saya yakin banyak juga yang sama dengan saya. Jadi, menurut banyak sekali orang, saya juga sebelum mempelajari NLP setuju bahwa goal adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ingin. Kalau kita mempelajari keilmuan bahasa Indonesia, semantik ya, sesuatu yang berbau ingin itu sesuatu yang belum atau mungkin bahkan tidak akan dicapai karena masih dalam angan-angan, masih setengah langkah. Namun kita tetap membutuhkan sebuah goal. Meskipun demikian, namun kita masih membutuhkan sebuah goal. Nah, kenapa sih kita perlu memiliki goal? Yang pertama, goal adalah sebuah petunjuk arah. Maka ada dua hal yang bakal terjadi ketika kita tidak memiliki goal, tidak memiliki tujuan. Apalagi sebagai seorang salesperson, kita tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai strategi berjualan, maka kita tidak akan pergi kemana-mana, alias jalan di tempat, alias status quo. Yang kedua, kita akan tiba di tempat yang tidak kita inginkan. Yang kedua, dengan memiliki tujuan, kita akan menambah nilai pekerjaan itu sendiri, sehingga tidak terjebak dalam sebuah rutinitas semu belaka setiap hari. Yang ketiga, tujuan akan memberikan kita kekuatan. Ibarat seorang bayi yang sedang belajar berjalan, kalau dia diberikan sebuah titik di mana dia mesti melangkah, dia tahu kemana arah tujuannya. Jadi bukan sekedar sebuah mimpi belaka, namun mimpi tadi kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha. Dan usaha inilah yang akan kemudian menghasilkan sesuatu yang kita dapatkan, yaitu menjadi juara. Yang keempat, ketika kita memiliki tujuan, kita akan memiliki prioritas. Jadi kita tidak asal melakukan sebuah aktivitas secara random, tapi kita tahu mana yang harus dilakukan duluan. First thing first. Bahkan ketika kita memiliki sebuah tujuan, seolah kita bisa meramalkan masa depan. Tentunya ilmu ini bukan ilmu hokus pokus atau semacam mistik belaka ya, sahabat kelas yang berbahagia. Kita bisa menggunakan statistik, kita bisa menghitung, kita bisa menggunakan penghitungan atau bisa menggunakan data-data di masa lalu untuk menuju ke masa depan. Artinya karena kita memiliki data di masa lalu dan kemudian kita punya tujuan di masa depan, seolah kita bisa meramalkan masa depan. Atau istilah kerennya kita melakukan forecasting.